Sementara dari pemain Inter skuad utama saat ini, mungkin ada pemain juga yang terdegradasi ya, masuk ke tim U23 di musim depan, yaitu Thiago Thomas Palacios. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru teman-teman. Tetap semangat walaupun tidak ada pertandingan Inter. Kalau gua pribadi sih, jujur aja ya, kurang bergairah. Tiap jeda internasional gak ada pertandingan Inter, rasanya hambar banget. Ya walaupun sekarang ini udah ada pertandingan timnas ya di tiap jeda internasional, tapi tetap aja lah, soalnya di pertandingan terakhir kita baru aja dibantai oleh Jepang. Jadi kalau untuk gua pribadi, jeda internasional ini rasanya sangat amat membosankan. Untuk hari ini teman-teman, gua ada beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Oke deh, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, gua mau update terlebih dahulu nih pemain-pemain Inter yang berlaga di jeda internasional. Di pertandingan Italia melawan Prancis yang berlangsung di Giuseppe Meazza teman-teman, ini mempertemukan antar pemain Inter ya. Di kubu tuan rumah ada Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella yang bermain 90 menit ketika Italia takluk dari tim tamu Prancis 1-3 di lanjutan UEFA Nation League. Kemudian Federico Di Marco bermain 83 menit memberikan 1 assist untuk gol Italia. Kemudian Davide Fratesi cuma bermain 67 menit. Wah gila, ini pemain-pemain Inter yang ada di tim nasional Italia sangat amat kelelahan. Dan yang lebih parah lagi, Barella teman-teman. Di pertandingan sebelumnya Italia melawan Belgia, dia mengalami cedera. Bukannya sekarang diistirahatin, malah main 90 menit dan jadi kapten kesebelasan. Aduh, Itali ini tega banget sih sama Barella ya. Tetapi nih keren juga sih Barella, berarti sekarang sudah menjadi kapten di Inter dan juga di tim nasional Italia. Sementara itu dari tim tamu, Marcus Thuram bermain 78 menit teman-teman, dan Benjamin Pavard bermain di 8 menit terakhir. Ini berarti teman-teman untuk keduanya ya, baik tim nasional Italia maupun Prancis sudah berlaga 2 kali di jeda internasional kali ini. Berarti selesai sudah ya untuk kiprah di jeda internasional, sudah bisa tuh pemain-pemainnya kembali ke tim masing-masing. Lumayan banget lah ini untuk Marcus Thuram, Benjamin Pavard, dan 4 pemain perwakilan di tim nasional Italia. Nggak perlu jauh-jauh karena pertandingannya main di Giuseppe Meazza ya. Jadi mereka tidak perlu berpergian jauh, bisa langsung istirahat dan kembali ke pemusatan latihan. Lalu kemudian pemain Inter lainnya, Hakan Çalhanoğlu teman-teman cuma bermain 45 menit saja bersama tim nasional Turki ketika bermain imbang 0-0 melawan Wales di Nation League. Dia bermain 45 menit karena cedera teman-teman. Ini menurut media asal Turki namanya ABC Gazetesi mengatakan Hakan Çalhanoğlu mengkonfirmasi bahwa ia ditarik keluar saat turun minum dalam pertandingan Turki melawan Wales karena merasa nyeri di area yang sama dengan cedera sebelumnya di dekat paha. Ia akan menjalani tes medis untuk pengecekan lebih lanjut. Aduh, kenapa sih ini pemain Inter setiap jeda internasional ada aja yang cedera. Ini masalahnya, Barella baru aja sembuh dari cedera ya di jeda internasional yang lalu. Sedangkan untuk Hakan Çalhanoğlu cedera terakhirnya persis ketika jeda internasional sebelumnya. Ini jeda internasional benar-benar membawa petaka bagi Inter. Dan beberapa jam setelah pertandingan teman-teman, ini ada berita dari Sky Sport ya. Mereka bilang begini. Inter sedang berkomunikasi dengan tim nasional Turki untuk memulangkan Hakan Çalhanoğlu lebih dini demi mencegah cedera lebih lanjut. Gelandang sekaligus kapten tim nasional Turki ini diharapkan dapat menjalani tes medis kembalinya di kota Milan. Akan tetapi teman-teman, harapan dari Inter ya untuk bisa segera memulangkan Hakan Çalhanoğlu tidak mendapatkan jawaban nih dari tim nasional Turki, karena tidak lama kemudian ada berita dari FC Internews. Mereka bilang begini. Inter belum juga menerima komunikasi apapun dari tim nasional Turki terkait kemungkinan kembalinya Hakan Çalhanoğlu lebih awal ke Milan. Klub saat ini masih juga menunggu.
Itu berita sekitar 1 hari yang lalu teman-teman. Tetapi untuk kabar terakhir sudah ada jawaban nih dari tim nasional Turki. Beritanya dari Sky Sports seperti ini teman-teman. Resmi, Hakan Çalhanoğlu dipastikan tidak akan kembali lebih awal ke kota Milan dan akan tetap bersama tim nasional Turki. Gelandang dan kapten tim nasional Turki ini memang tidak akan bermain dalam pertandingan Turki berikutnya melawan Montenegro, tetapi dia akan tetap bersama-sama dengan tim. Ada aja dramanya ya teman-teman. Semoga Hakan Çalhanoğlu tidak cedera serius, semoga bisa segera bermain, siap bermain pasca international break. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Marco Arnautovic menjadi starter dan bermain 90 menit ketika Austria bermain imbang 1-1 melawan Slovenia. Lalu yang paling luar biasa tentu saja Denzel Super Dumfries bermain 90 menit untuk Belanda dan mencetak gol ketiga serta memberikan assist untuk gol keempat ketika Belanda menang 4-0 atas Hungaria. Steven de Vrij tidak dimainkan di pertandingan tersebut. Lalu pemain kita lainnya Christian Aslani yang cedera ya sebelumnya di jeda internasional yang lalu, kini bermain 90 menit untuk Albania dan bermain imbang 0-0 ketika melawan Ceko. Lalu kemudian Peter Zelinski yang juga mengalami cedera di jeda internasional sebelumnya teman-teman, menjadi kapten dan bermain penuh 90 menit. Padahal di Inter nggak pernah bermain 90 menit teman-teman, ketika Polandia kalah 5-1 melawan Portugal. Lalu yang paling menggembirakan teman-teman, Tajon Buchanan akhirnya kembali ke lapangan ya, bermain di 12 menit terakhir ketika Kanada menang 1-0 di kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF melawan Suriname. Lalu kemudian berikutnya, selain dari pemain-pemain senior teman-teman, ini ada penampilan di jeda internasional dari pemain Primavera kita juga ya. Matteo Cocci yang tampil luar biasa ya di tim Primavera kita saat ini, bermain 90 menit untuk Italia U19 dalam kemenangan 3-0 atas Bosnia Herzegovina. Lalu pemain Inter Primavera lainnya, De Pieri, masuk sebagai pemain pengganti dan cuma bermain di 3 menit terakhir. Lalu kemudian pemain Primavera lainnya, Luka Topalovic menjadi starter dan bermain 70 menit ketika Slovenia U19 menang 1-0 atas Ukraina U19. Lalu kemudian ada pemain Inter Primavera lainnya juga yang saat ini sedang dipinjamkan ya, disekolahkan di klub lainnya, yaitu Luca Di Maggio bermain 90 menit untuk Italia U20 dalam kemenangan 3-2 atas Polandia. Lalu kemudian lanjut pemain muda lainnya yaitu Francesco Pio Esposito bermain di 29 menit terakhir. Dia masuk dari bangku cadangan ya, ketika tim nasional Italia U21 bermain imbang 2-2 melawan Prancis U21 dalam laga persahabatan. Ini berarti teman-teman ada beberapa pemain Inter yang sudah selesai ya di jeda internasional bersama tim nasional masing-masing. Kini sudah bisa kembali ke Appiano Gentile. Dan seperti biasanya pemain yang akan paling terakhir bergabung adalah pemain yang di luar Eropa ya. Kalau di Inter biasanya Lautaro Martinez. Berarti untuk sekarang akan ada tambahan nih, yaitu Tajon Buchanan dan Taremi yang kemungkinan baru akan kembali ke Appiano Gentile 1 atau 2 hari menjelang pertandingan melawan Verona. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi terkait persiapan Inter ya membentuk tim U23 untuk berlaga di Serie C musim depan. Seperti yang gue sampaikan di konten sebelumnya teman-teman, tantangan terbesar dalam mempersiapkan tim U23 adalah mempersiapkan sarana dan prasarana, bukan dalam mempersiapkan skuad ya. Kalau mempersiapkan skuad mungkin relatif gampang, kita udah punya tim Primavera, kita bisa merekrut dari tim-tim lainnya. Begitu juga dalam penentuan pelatih, relatif mudah. Justru yang paling susah adalah sarana dan prasarana, antara lain adalah tempat latihan dan juga stadion untuk melangsungkan pertandingan, untuk menjadi tempat kita ya sebagai tuan rumah tim U23 di Serie C. Nah, ini ada berita dari Tuttosport teman-teman. Mereka mengatakan bahwa skuad U23 dapat memainkan pertandingan mereka di Stadion Fresina yang merupakan kandang dari Fresina Calcio, tim dari Serie D. Jadi teman-teman, tim Inter U23 tidak mungkin ya main di Giuseppe Meazza. Kasian itu rumput di Giuseppe Meazza kalau jadi tuan rumah 3 klub berbeda, Inter, Milan, dan Inter U23. Nggak mungkin banget. Karena toh Milan U23 juga tidak bermain di Giuseppe Meazza. Mereka bermain di stadion berbeda. Ada beberapa nama pemain yang bisa promosi, dalam tanda kutip ya, untuk bermain di Inter U23 musim depan di Serie C. Antara lain seperti Thomas Berenbranch, Mike Aido, Isiaka Kamate, Alexander Stankovic, Akin Sanmiro, dan juga Franco Carboni.
Sementara dari pemain Inter squad utama saat ini, mungkin ada pemain juga yang terdegradasi ya, masuk ke tim U23 di musim depan, yaitu Thiago Thomas Palacios. Di sini dikatakan ya bahwa kalau proses adaptasinya tidak kunjung membaik ya di musim ini, kemungkinan Palacios bisa saja disekolahin di tim U23. Gimana ceritanya kita beli pemain gunanya untuk ngelapis Bastoni, masa iya ujung-ujungnya main di Serie C? Berarti ini pembelian gagal nih bisa-bisa. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi, gue mau update dari sisi Mercato teman-teman. Ada beberapa berita menarik. Ini ada dari Tuttosport, dikatakan bahwa Thiago Thomas Palacios kemungkinan bisa saja meninggalkan Inter dengan status pinjaman di bulan Januari ini. Waduh, gue mulai mencium gelagat-gelagat Thomas Palacios ini pembelian yang gagal ya teman-teman. Tidak ada tanda-tanda ya dia bisa segera mendapatkan banyak menit bermain seperti Bisek di musim lalu. Walaupun debutan tapi langsung top chair, langsung bagus banget. Ini Thomas Palacios malah diisukan akan dilepas di Januari, bahkan di musim depan bisa saja dia bermain di tim U23 di Serie C. Lalu kemudian Tuttosport juga mengatakan bahwa Nicolo Bartella semakin dekat untuk bergabung dengan Inter. Bek ini bisa saja bergabung pada bulan Januari, tetapi langsung dipinjamkan ke Spezia hingga akhir musim. Beberapa opsi pertukaran pemain sedang dipertimbangkan, termasuk persentase penjualan di masa depan. Mantap. Lalu ini kabar dari Sport Bild ya, ini dari media Jerman. Di sini dikatakan bahwa Inter dan Juventus baru-baru ini kembali menghubungi pihak Jonathan Tah. Bek internasional Jerman ini akan meninggalkan Bayer Leverkusen dengan status bebas transfer. Dia sudah menetapkan dua pilihan, yaitu bertahan di Bundesliga, bermain bersama Bayern Munchen, ataupun kalau di luar negeri dia hanya mau bermain untuk Barcelona. Inter teman-teman sepertinya memang sedang fokus untuk meregenerasi ya center back, maka ada banyak banget nih berita untuk posisi center back di musim depan. Kita sebetulnya tadinya ya ada kemungkinan ditinggal oleh dua center back sekaligus, yaitu Acerbi dan Steven de Vrij. Tetapi dari berita terakhir yang gue ingat, Acerbi sudah memperpanjang kontrak sampai dengan 2026. Inter bisa saja memutus kontrak Acerbi tapi harus bayar 500.000. Nah, untuk Steven de Vrij teman-teman, dia kontraknya sudah pasti habis di 2025 ini, di akhir musim ini. Akan tetapi dalam klausul kontrak ada opsi perpanjangan selama 1 tahun ke depan. Tetapi sepertinya Inter tidak akan mengaktifkan klausul tersebut ya, tidak akan memperpanjang kontrak de Vrij. Ini Corriere dello Sport bilang begini teman-teman. Saat ini diperkirakan bahwa Inter tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun Steven de Vrij karena gajinya dianggap terlalu tinggi untuk ukuran center back cadangan dengan usia yang juga sudah relatif tua. Bek Belanda tersebut kemungkinan akan pergi dengan status bebas transfer. Dan opsi untuk menggantikan Steven de Vrij ada beberapa nama. Antara lain ada bek Udinese, Jaka Bijol yang berusia 25 tahun. Dia diminati oleh klub-klub lainnya dari Premier League dan Udinese mematok dengan harga 30 juta untuk bek asal Slovenia tersebut. Selain itu ada profil lainnya yang dirasa cocok untuk menggantikan Steven de Vrij seperti bek dari Atlanta, Isak Hin. Usianya sama kayak Bijol teman-teman, 25 tahun asal Swedia. Ini adalah bek yang sangat diminati oleh Simone Inzaghi, tetapi harganya cukup tinggi, yaitu 35 juta. Selain itu ada nama yang baru saja muncul ke permukaan, bek Union Berlin teman-teman asal Belanda, namanya Danilo Doeki. Usianya 26 tahun dan harganya relatif lebih murah dibandingkan opsi lainnya, yaitu 15 juta. Nah, ini dari beberapa media yang gua baca teman-teman, sepertinya Doeki ini yang punya peluang paling besar bergabung ke Inter ya, karena harganya relatif lebih murah dibandingkan opsi-opsi lainnya. Dan selain itu Inter juga punya hubungan yang baik dengan Union Berlin setelah ada transaksi Robin Gosens di musim lalu. Nah, kalau teman-teman pilih siapa nih untuk pengganti Steven de Vrij di musim depan? Tadi ada Jonathan Tah, usianya 28 tahun. Lalu ada Bertola di usia 23 tahun ya, tapi dia pengalaman main di Serie B teman-teman di Spezia. Lalu ada Isak Hin, usianya 25 tahun, tapi harganya paling mahal nih 35 juta. Atlanta pasti jual mahal banget. Lalu yang terakhir ada bek asal Belanda main di Union Berlin, yaitu Danilo Doeki. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.